Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam video sebelumnya, kalian sudah diperkenalkan dengan kelompok-kelompok bilangan bulat ya, dan kalimat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dinyatakan dengan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, bahasan kali ini kita kembali lagi kepada garis bilangan. Kita mau mengetahui mana sih yang lebih besar, bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif, seperti itu. Nah, untuk menentukan mana yang besar, mana yang kecil, seperti itu ya. Nah, dengan garis bilangan itu akan terlihat jelas ya. Semakin ke kanan ya, semakin ke kanan nilai bilangan itu semakin besar. Nilai bilangan semakin besar. Itu kalau semakin ke kanan. Nah, sebaliknya kalau dia semakin ke kiri, nilai bilangan itu semakin kecil. Semakin kecil. Sehingga kalau kalian pasti sudah tahu kan ya, misalkan 2 dengan 5, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 5 kan gitu. Kita bisa tulis seperti ini ya. Ini tanda menunjukkan dia lebih bacanya begini ya, 2 lebih kecil dari 5 ya. Yang mangapnya kemana itu menunjukkan dia yang besar. Kalau dia ini nggak mangap berarti dia kan kecil. Tuh, ini kita baca 2 lebih kecil dari 5. Nah, sekarang apa buktinya 2 lebih kecil dari 5? Kalau misalkan kalau kalian mungkin gampangnya ya emang seperti itu gitu ya. Bisa ada 2 kue sama 5 kue kan gitu. Kan banyak kan 5 kue gitu. Nah, kalau dalam garis bilangan, cara membuktikannya adalah ya kita lihat aja, tentukan di mana letak posisi bilangan 2 di sini. Bilangan 5 di mana? Di sini. Nah, karena 5 itu berada di sebelah kanan 2, maka 5 itu lebih besar dari 2 ya. Kakak ulangi lagi di sini ya. Karena semakin ke kanan, nilai bilangan itu semakin besar. Sehingga karena 5 itu berada di sebelah kanan 2, jadi 5 itu lebih besar dari 2 gitu. Jelas ya. Sekarang kalau misalkan 17 dengan 13, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 17. Nah, begini kita tulis. Kita baca 17 lebih besar, mangapnya kemana itu yang besar ya, lebih besar dari 13. Karena kalau kita untuk membuktikannya ya kita gambar pada garis bilangan. Ini 5, 6, 7, nanti kan ketemu 13 dulu gitu ya. 13, 14, 15, 16, 17 kan gitu. Nah, 17 berada di sebelah kanan 13, berarti 17 lebih besar dari 13. Atau kita bisa sebut 13 lebih kecil dari 17 karena posisi 13 berada di sebelah kiri 17. Jelas ya sampai sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau bilangan bulat negatif? Misal yang sederhana dulu yang ini ya. Misalkan min 1 dengan min 4, mana yang lebih besar? Nah, tinggal kita lihat aja pada garis bilangan, mana bilangan yang posisinya berada di sebelah kanan gitu. Karena sekali lagi, semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar, semakin ke kiri bilangan tersebut akan semakin kecil nilainya. Nah, karena ini 1, ini posisi bilangan min 1, yang ini bilangan min 4. Nah, karena min 1 itu berada di sebelah kanan min 4, maka min 1 lebih besar dari min 4 gitu. Maka kita tulis seperti ini. Jelas ya? Nah, sekarang
bagaimana dengan bilangan positif dan bilangan bulat negatif? Contoh, min 2 dengan 2. Ya, min 2 dengan 2. Ya, sama aja, prinsipnya adalah semakin ke kanan, bilangan itu semakin besar gitu. Mana posisi 2? Posisi 2 yang ini. Posisi min 2 mana ini? Nah, jadi kalian bisa menyimpulkan mana tuh yang lebih besar? Yang lebih besar adalah ya 2. Ya, kenapa? Karena posisi 2 lebih di kanan daripada berada di sebelah kanan min 2. Maka ditulis begini. Jelas ya mengenai cara membandingkan bilangan bulat yang lebih besar mana, yang lebih kecil mana ya. Nah, selanjutnya yang mau kakak bahas adalah mengenai lawan bilangan. Kita tulis dulu ya. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Lalu ada bilangan bulat negatif, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Dan terakhir ada bilangan netral. Bilangan netral ini adalah bilangan yang tidak bernilai positif, juga tidak bernilai negatif. Nah, sehingga bisa kita sebut mungkin ini sebagai titik keseimbangan lah ya, keseimbangan atau mungkin titik pusat gitu ya dari bilangan seperti itu. Ini adalah 0. Nah, kalau 0 ini kita pasang cermin ya, di sini kita buat cermin seperti itu, cerminnya cermin datar. Nah, yang perlu kalian tahu, sifat dari cermin itu dia membuat bayangan dari benda itu. Salah satu sifatnya adalah jaraknya sama. Artinya gini, kalau jarak dari benda ke cermin segini, ya misalkan ini ada orang berdiri di sini atau kalian berdiri di sini, maka jarak cermin ke bayangannya pun juga sama jaraknya, ya. Kalau ini jaraknya 1 langkah, ini pun juga jaraknya 1 langkah. Nah, jadi ini bayangannya seperti itu. Itu sifat dari cermin, ya. Nah, kalau si orangnya itu mundur, maka bayangannya pun juga akan mundur, menjauhi cermin gitu ya. Kalau orangnya mundur, berarti kan dia menjauhi cermin. Nah, bayangannya pun juga menjauhi cermin gitu. Atau kalau misalkan di sini orangnya maju, ya, mendekati cermin, maka bayangannya pun juga mendekati cermin juga, ya. Tapi akan bermasalah kalau misalkan orangnya maju, bayangannya malah mundur kan gitu ya. Nah, sebaiknya kalau seperti itu kalian kabur aja. Ya, kenapa? Ya, kira-kira coba dipikirkan kenapa ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa lawan dari satu adalah min 1, ya. Lawan dari 1 adalah min 1 di sini, ya, karena jaraknya sama gitu, jaraknya sama. Atau lagi misalkan lawan dari 4 adalah min 4 gitu ya. Nah, tanda ini jadi sebetulnya ini adalah tanda untuk menyatakan bilangan lawannya, atau tanda untuk menyatakan lawan bilangan, ya, tanda ini gitu. Jadi bisa kita, kalau ini kita nyatakan dalam matematika, kalau ini kan dalam bahasa sehari-hari ya, lawan dari 1 maka kita tulis lawan, karena ini simbol atau lambang untuk menyatakan lawan bilangan. Lawan dari 1 adalah ya min 1 gitu. Lawan dari 4 adalah ya min 4 gitu ya. Lawan dari 4 adalah min 4. Nah, kalau kita tulis ya seperti ini ya, lawan dari 4 adalah min 4. Nah, bagaimana kalau kebalikannya? Misalkan lawan dari min 3 berarti di mana? Ya di sini, karena jaraknya sama ya.
dari min 3 ke 0, 0 ke 3 itu jaraknya sama. Berarti bisa kita katakan lawan dari min 3 adalah 3. Nah, jadi kalau kita tulis dalam kalimat matematika, ini bilangan min 3-nya, lawan dari ini, nah jadi kita tulis begini, lawan dari min 3 adalah 3, gitu ya. Lagi misalkan lawan dari min 10, maka kita tulis nih, lawan dari min 10 adalah, kita tulis nih ya, ini bilangan aslinya dulu, lawan dari min 10 adalah 10. Kakak tambahkan dalam kurung ini untuk membedakan mana yang milik bilangan, mana yang menunjukkan lambang ya, lambang lawannya, seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang perlu kalian ketahui lagi mengenai bilangan bulat. Nah, dengan beberapa seri dari penjelasan dari bilangan bulat ini, mulai dari pengenalan ya sampai lawan bilangan di sini, silakan kalian coba kerjakan latihan-latihan di buku ya, dan atau mungkin juga dari guru bisa dapat soalnya. Dengan mengerjakan latihan, kalian nanti akan bisa lebih memahami, harapannya bisa lebih memahami tentang bilangan bulat gitu ya. Ya, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.